Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damar Gahawana dengan NIM 216121189. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Instructional Design tentang The Learner. Untuk penjelasan lebih lanjut, akan saya tampilkan PPT sebagai berikut. Langsung saja, kira-kira teman-teman ada yang sudah mengetahui tidak apa arti dari the learner atau enggak? Apa sih the learner itu? Nah, di sini menurut para ahli, the learner itu yang pertama adalah Jean Piaget mengatakan bahwa besides the importance of cognitive development in learning, he views the learner as an active participant who constructs knowledge through interaction with the environment. Nah, Jean Piaget ini di sini mengatakan bahwa the learner itu ikut andil dalam pembelajaran atau enggak proses pembelajaran yang dimana ikut aktif dalam partisipasi dalam peningkatan sebuah pengetahuan atau knowledge seperti itu. Dan yang kedua adalah menurut B.F. Skinner mengatakan bahwa he viewed the learner as responding to stimuli in the environment, with learning being shaped by reinforcement or punishment. Skinner theories often emphasize observable behaviors. Nah, pengertian dari learners menurut Skinner di sini adalah pembelajar itu memiliki kebiasaan yang dimana dia responding to stimulate in the environment. Seperti itu. Dan yang ketiga adalah pengertian the learner dari Howard Gardner mengatakan bahwa the theory of multiple intelligence, he argued that learner possess diverse forms of intelligence such as linguistic, logical, mathematical, musical, and interpersonal. Nah, menurut Howard Gardner, di sini adalah mengatakan bahwa learner itu memiliki intelligence seperti memiliki pengetahuan seperti linguistik, logical, mathematical, musical, and interpersonal. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa apa sih itu the learner? The learner itu seseorang yang dimana dia aktif dalam peningkatan atau enggak dalam proses peningkatan di sebuah pengetahuan, skill, atau sebuah informasi. Itu untuk arti dari the learner itu sendiri. Nah, pasti learner itu memiliki karakteristik. Nah, untuk materi selanjutnya adalah learner karakteristik. Learner possess certain qualities that relate to interaction. For example, they are able to hear orally and to deliver communication and to read communication printed on the page. Each of these common qualities varies in degree from learner to learner. One person may be able to read pages of printed text rapidly, whereas another reads slowly and haltingly. Nah, dari karakteristik pembelajar di sini atau enggak learner di sini itu certain qualities do relate to interaction for, dan contohnya seperti di sini ada sebuah pembelajar yang mereka dapat mendengar
secara jelas dan menyampaikan di dalam komunikasi, dan juga dapat membaca komunikasi tersebut di dalam sebuah halaman. Dan itu juga berlaku untuk learner satu dengan yang lainnya. Bisa diambil contoh lagi, ketika ada learner satu yang dimana dia dapat membaca halaman printed secara cepat atau enggak secara lancar, dan di sisi lain pasti ada learner yang dimana dia itu bisa membaca cuman agak terlambat atau enggak tidak cepat, tidak lancar seperti itu. Jadi learner itu memiliki istilahnya karakteristiknya itu pasti ada yang cepat dalam learning process itu, pasti ada yang juga lambat seperti itu tuh karakteristiknya. Dan yang selanjutnya itu the nature learner of qualities. Nah, di the nature learner of qualities ini itu some qualities of human individual that relate of learning are innately determined. Other learner qualities, however, may affect learning a junctures of information process that are more critical to instructional planning for this and other learner characteristics that are genetically determined. Instructional design cannot have the aim of altering these qualities by means of learning. Instead, instructional must be designed in such way as to avoid exceeding human capacities. Jadi, kualitas dari learner itu sendiri atau enggak yang dimiliki di dalam learner itu sendiri, yang dimana setiap kualitas itu, setiap individu itu, lebih ke setiap learner itu berbeda-beda seperti itu. Nah, apa sih kualitas yang dimiliki oleh the learner itu? Nah, di sini qualities that are learner, yang pertama adalah intellectual skill, dan yang kedua adalah cognitive strategies, yang ketiga adalah verbal information, yang keempat adalah attitude, dan yang kelima adalah motor skill. Nah, yang pertama adalah intellectual skill. Nah, learner sendiri pastilah memiliki kemampuan intelektual. Tidak mungkin kalau tidak bisa kita sebut learner kalau dia tidak memiliki intellectual skill. Dan yang kedua adalah cognitive strategies. Dan learner itu pasti memiliki strategis pembelajaran atau enggak strategis learning strategis, yang dimana dapat dikatakan bahwa itu the learner. Dan yang ketiga adalah verbal information. The learner itu dapat dipastikan memiliki verbal information yang didapatkan dari learning process itu sendiri. Dan yang keempat adalah attitude. Nah, yang di sini lebih ke sifat yang dimiliki the learner itu. Dan yang pertama adalah the learner itu memiliki personal action. Jadi tindakan tersendiri. Seperti itu. Yang kedua adalah the learner itu memiliki standar refleks tersendiri gitu loh. Dan yang ketiga adalah memiliki rasa satisfaction dalam memilih tindakan seperti itu. Yang ketiga. Dan yang kelima itu adalah motor skill. Nah, tidak bisa dapat dikatakan the learner kalau tidak memiliki motor skill. Motor skill itu apa?
itulah kemampuan seseorang yang dimana seseorang itu dapat melakukan practice, entah itu dari skill olahraga mungkin, kalau enggak istilahnya motor itu yang bergerak itu tubuhnya, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat bisa sampaikan atau jelaskan tentang materi The Learner. Sekiranya teman-teman masih punya pertanyaan atau masih bingung tentang apa sih The Learner itu, mungkin bisa chat di kolom komentar di bawah. Sekiranya masih bingung, kalau tidak ya berarti saya berhasil dalam menyampaikan materi tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.